Halo Sobat Cikom, perkenalkan nama saya Rosiana Olivia Milarisaniron, biasa disapa Olivia, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sistem David-Easton. Yang pertama, kita akan melihat sejarah dan latar belakang. Sebuah sistem yang dikemukakan oleh David-Easton ini muncul pada pertengahan tahun 1950-an, dan pada mulanya Easton bertanya-tanya mencari jawaban mengapa suatu pemerintah itu dapat bertahan dan bagaimana pemerintah itu menanggapi pengaruh-pengaruh atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya, sehingga ia menggambarkan kehidupan masyarakat politik sebagai suatu sistem. Jadi bisa kita lihat bahwa sistem yang digambarkan oleh David-Easton ini itu terutama pada sistem politik. Jadi sistem politik dan lingkungannya itu dihubungkan dalam hubungan input dan output. Input itu berupa tuntutan dan dukungan, serta output itu berupa keputusan, atau bisa juga kebijakan yang dikeluarkan. Berikutnya, kita mengenal siapa seorang sosok David-Easton. Jadi David-Easton ini adalah seorang ilmuwan politik berasal dari Amerika, dan ia juga adalah seorang profesor. Easton memberikan banyak definisi politik, dan dia terkenal karena penerapan teori sistem untuk studi ilmu politiknya. Kemudian kita melihat teori sistem David-Easton itu memiliki arti bahwa teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara sub-subsistem dengan sistem sebagai suatu unit. Easton juga meringkas ciri-cirinya sebagai berikut. Sistem mempunyai batas yang di dalamnya itu ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh komunikasi. Yang kedua itu sistem terbagi ke dalam sub-subsistem yang berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga itu sistem bisa membuat kode seperti menerima informasi, mempelajari, dan menerjemahkan masukan atau input ke dalam beberapa jenis keluaran atau output. Selanjutnya, asumsi teori sistem. Yang pertama itu pengetahuan ilmiah itu bersifat teoritis dan berdasarkan pada fakta-fakta. Dan yang kedua, sistem politik itu sebagai suatu keseluruhan. Ketiga, riset tentang sistem politik itu berasal dari dua data. Yang pertama, data psikolog. Nah, ini terkait tentang kepribadian dan motivasi. Dan yang kedua itu data situasional, yang berkaitan kegiatan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Dan yang keempat, kehidupan politik itu bisa sebagai ketidakseimbangan yang mengakibatkan tidak hanya perubahan atau konflik, tetapi juga perlawanan. Berikutnya bisa kita lihat contoh sebagai berikut, seperti kenaikan BBM yang ditentang oleh masyarakat di Indonesia. Nah, jika harga BBM naik, maka harga akan segala kebutuhan pokok itu juga bisa naik. Nah, hal ini tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang baik, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang daya belinya rendah itu mereka tidak mau atau akan menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Lalu input dukungan yang akan terjadi jika rencana
kenaikan harga BBM digulirkan, misalnya sikap DPR yang mendukung aspirasi masyarakat dalam menolak kenaikan harga BBM tersebut. Berdasarkan input yang ada, pemerintah akan membuat keputusan berupa output, misalnya tidak jadi menaikkan harga BBM. Tetapi sebenarnya input dari pengaplikasian sistem politik tersebut itu merupakan wujud dari lanjutan suatu sistem politik. Jadi rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu merupakan output yang dikarenakan oleh adanya input tuntutan berupa tingginya harga minyak dunia dan dukungan agar subsidi pemerintah itu tidak membengkak. Nah, itu dia teman-teman, beberapa definisi, pengertian, penjelasan tentang teori sistem menurut David Easton beserta contohnya. Sekian dari saya, terima kasih.